berita Citayam Fashion Week ini sampai masuk berita internasional Jepang loh Kak. Wah, itu gila luar banget biasa sih. sih. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, pastinya di segmen E-Pop, Elevate Pop. Welcome to E-Pop, Elevate Pop. Balik lagi bareng aku Dania Ulfa, dan hari ini pastinya aku gak sendiri, aku ditemenin sama Aku Nadia dari tim konten Elevate Branding. Yeay. Ini kamu podcast kedua ya? Iya, kedua kali. Iya, dan ini pertama kita sesama tim Iya. konten ya. Iya. Itu tema kita hari ini apa ya? Kok kamu bawa kacamata? Biar kayak yang lagi trending gitu, Citayam Citayam Fashion Fashion Week. Week, ya, pakai baju, kacamata, iya. baju mamba. Oh iya, benar. Pakai jaket jeans ya. Iya, kita udah bisa masuk Citayam Fashion Week. Nice. Tapi ya sebenarnya Citayam Fashion Week ini awal mulanya gimana sih? Kayak tiba-tiba langsung boom, langsung rame gitu loh. Jadi Citayam Fashion Week ini awal mulanya tuh dari anak-anak remaja yang sering nongkrong di daerah Sudirman. Anak-anak remaja ini tuh asalnya kebanyakan dari Citayam, Bogor, Depok. Makanya sering disingkat remaja SCBD. Itu Oh iya, singkatan lain dari aslinya. dari Iya. aslinya. Terus kebanyakan anak-anak Citayam ini tuh memakai fashion yang unik, yang akhirnya jadi trendsetter di Sudirman itu. Jadi Oh, mereka iya, jadi iya. center of point dari Jalan Sudirman itu. Ya, tapi awalnya juga ini ya, para kreator-kreator TikTok yang ala-ala wawancara gitu kan ya. Iya, dari TikTok juga bisa. Kalian pasti banyak Elevate Squad yang udah tahu ya, tapi kalau misalnya ini biar lebih jelasnya kayak gini nih, suasana vibes Citayam Fashion Week. Nah, dari yang awalnya tadi kan cuma nongkrong-nongkrong, terus habis itu juga artis, model, kreator tuh ikut ngeramein juga ya kan. Terus sekarang mungkin yang kita mau bahas itu beberapa brand, entah itu dari brand kecil ataupun brand besar itu ikut meramaikan ya. Iya, ikut nunggangin tren inilah istilahnya kayak gitu. Nah, saking Citayam Fashion Week ini heboh banget, akhirnya di beberapa kota di Indonesia tuh Iya. jadi terinspirasi. Bener. Kayak waktu itu di Malang ada juga, terus Iya. waktu itu di Tunjungan juga mau buat ya Tunjungan Fashion Week ala-ala Citayam Fashion Week gitu. Iya, menginspirasi berbagai kota lah ya. Nah, ini kan karena ajang ini tuh dapat atensi yang cukup besar ya, yang dimanfaatin sama para brand itu untuk nyusun strategi kayak gimana nih untuk mempromosikan brandnya gitu kan. Nah, ini mungkin kita bisa mention beberapa ya. Iya. Itu salah satunya ada Roughneck, brand lokal. Jadi timnya Roughneck ini kayak memberikan penataan gaya kayak style. Oh iya, kayak di ini ya, Outfitnya di makeover, benar-benar di makeover. Itu kayak gratis bener-bener gratis. buat catwalk dan lain sebagainya gitu kan. Jadi saking ramainya Citayam Fashion Week ini, brand Roughneck ini seperti memberikan apresiasi ya Kak buat anak-anak remaja ini buat bisa pakai stylenya mereka, Iya, brand fashionnya, lokal lah ya, lebih. dari proud brand lokal Indonesia gitu. Ini kayak gini guys fotonya. Terus setelah Roughneck ini ada brand lokal lainnya, yaitu dari Liha dan Lina yang owner dari X2 Heritage, Epic, Seutil, dan Floating Female Clothing. Jadi kayak ada beberapa sejenis komunitas juga yang meramaikan. Jadi mereka Kak Liha dan Kak Lina nih bawa beberapa sejenis ya model gitu kan untuk memperagakan brand-brandnya. Karena kan ada clothing, ada kayak aksesoris dan lain-lain juga. Kayak gini nih. Terus kakak sering lihat nggak kalau misalkan ada mereka jalan-jalan gitu, di belakangnya pasti tersorot Janji janji jiwa. jiwa. Ya, benar-benar. Nah, janji jiwa ini juga ikut lari selama Citayam Fashion Week ini. Terus janji jiwa ini sampai berkolaborasi dengan salah satu brand oktopus Indonesia untuk menyuarakan kebersihan. Terus juga apa tuh namanya? Ngajak seleb dari kayak JJ iya, gitu kayak ya. Bonge buat Bonge, ikut turut serta biar area Citayam Fashion Week itu tetap bersih. Meskipun rame gitu kan ya, tapi Iya. tetap menjaga kebersihan, benar-benar. kebersihan. Iya, sampai ada ini sih video ajakannya ya dari official ini Instagramnya langsung di apa Janji Janji Jiwa. Jiwa X Octopus Bisa ini ya. lihat di sini guys.
Dari tadi gini terus sih banyak ini. Terus selain janji jiwa itu juga ada minuman ya kak, sugar baby drink itu juga ikut menjadi sorotan karena lokasinya tuh persis di samping sebelah, janji jiwa. Warnanya tuh yang apalagi juga lumayan kontras ya, janji jiwa yang hitam, sugar baby drink yang pink. cute Iya. Ini kayak gini guys. Nah, nggak cuma diramein sama artis-artis atau enggak selebgram, model-model, ini juga sampai dapat dukungan dari Pak Ridwan Kamil sama Pak Sandiaga Uno nih selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, soalnya kan bantu mempopulerkan ini kan wisata lokal. Jadi saking udah terkenalnya udah didatengin oleh Pak Ridwan Kamil, terus juga udah didatengin sama artis-artis Indonesia. Berita Citaim Fashion Week ini sampai masuk berita internasional Jepang loh kak. Wah, itu gila luar banget biasa sih. sih. Nah, kayaknya di Jepang juga ada ala-ala yang kayak gitu ya. Maksudnya kan jalanannya mesti rame-rame juga dibuat di center kotanya kak. Saking ramenya udah sampai jadi strategi konten dari para konten kreator loh. Kalian bisa lihat di sini. Banyak banget ya. Ini para penulis-penulis artikel ini langsung gercep ngelihat ini ya. Nah, ini mungkin kita juga ngelihat dari sisi Elevate Squad yang mungkin juga ini ya. Para business owner, brand owner, pelaku usaha UMKM atau apapun itu, ini kayak dari fenomena atau ajang kayak gini tuh sebenarnya apa sih yang bisa, strategi apa yang bisa kita ambil gitu, yang bisa kita lakuin? Yang bisa diambil menurut aku sih melihat peluang bisnis yang ada ya. Jadi kalau misalkan kalian punya brand fashion, aksesoris, itu bisa banget buat mengenalkan produknya lewat orang-orang yang sering fashion show di Citaim Fashion Week ini. Terus juga kalau misalkan bisnis kalian F&B, kalian juga bisa mendirikan mungkin stand-stand kecil makanan minuman di ajang Citaim Fashion Week ini ya kak. Soalnya kan mereka pasti berkegiatan outdoor, terus juga pasti ngerasa haus, lapar, jadi bisa memanfaatkan peluang bisnis ini. Iya sih, soalnya kalau misalnya ada event-event yang kayak outdoor di lapangan atau apa gitu kan bisa bangun booth-booth atau stand-stand ya. Tapi kalau mungkin kalau dari Citayam itu juga mentingin ini ya, perizinannya boleh nggak sih gitu. Terus juga karena masanya cukup banyak nih, mungkin kita sebagai brand owner bisa kayak nawarin entah itu brosur produk atau apa. Tapi kalau brosur kan mungkin sekarang kalau bentuknya kertas bisa langsung dibuang atau nanti juga ningkatin nambah sampah lagi gitu kan. Nah, mungkin bisa yang digital nunjukin apa dari HP dan lain-lain, terus gali informasinya mereka gitu kan. Atau bisa juga kayak dikasih tester minuman atau makanan mereka gitu, kalau supaya kalau orang-orang di Citaim Fashion Week ini tertarik, mereka bisa akhirnya langsung beli karena rasa enak atau gitu. Iya. Atau enggak juga kita sebagai brand owner bisa nih bawa sampel produk kita atau apa, atau pakai baju brand kita atau gimana gitu ya, terus foto di area mereka aja kayak gitu kan, ngikut meramein gitu kan. Kayak maskot dari brand kita juga bisa. Iya, jadi bisa. lucu-lucu gitu di situ. Terus juga pastinya tim konten dari si brand-brand ini bisa juga nih langsung gercep bikin konten-konten yang relate sama Citayam kayak tadi, bikin artikel atau konten microblog atau short video apapun itulah. Ya, overall sih Citayam Fashion Week ini bisa jadi ajang untuk meningkatkan exposure dari berbagai bidang seperti konten kreator, terus juga dari business owner, dari artis, semuanya bisa banget untuk memanfaatkan ajang Citayam Fashion Week ini. Iya, khususnya untuk para brand owner atau pebisnis ya, bisa banget memanfaatkan hal ini untuk jadi kayak peluang meningkatkan profit atau sales gitu kan. Entah dari sisi konten, strategi komunikasi, maupun langsung datang ke lokasi ya untuk nyebarin awareness dan product knowledge-nya. Bisa juga kayak word of mouth gitu kan, dari teman ke teman atau dari audiens ke audiens. Nanti dari masa ke masa dan lain-lain. Kok dari masa ke masa? Maksudnya bukan masa itu ya, masa masyarakat. Bentar ya. Ya, ngelihat dari Citayam Fashion Week ini dan ditunggangin banyak brand, dibuat konten dan lain sebagainya, kita lihat aja mungkin ke depannya tuh sejauh mana eksistensi mereka. Nanti bisa kita lihat akan ada tren apa lagi atau fenomena apa lagi yang lagi naik booming lagi di Indonesia ini. Iya, dan pasti juga setiap beda fenomena atau beda tren itu juga pasti strateginya beda-beda ya, sesuai kita nyesuainya kayak gimana. Oke, Elevate Squad, jadi menurut kalian gimana sih pendapat kalian tentang Citayam Fashion Week ini, dan sebagai brand owner udah melakukan strategi apa untuk menunggangi tren ini? Komen di bawah ya.
See you on next podcast. Bye-bye. Bye. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!